Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah Friday, 28 Agustus 2020. Nah, tip kali ini hanya update dari versi 1F menjadi versi 1H. Ya. Nah, ada beberapa fitur, terutama fitur yang ditambahkan adalah fitur dari sales. Nah, fitur tersebut adalah tentang prioritas security dari transaksi yang telah terrecord. Ya, kita mulai dari kita masuk kepada register. Nah, kawan-kawan, kita bisa melihat registrasi di sini current August 2020. Nah, kalau kita mau pingin melihat performance dari beberapa lokasi, kita bisa lihat di sini performance ya, yang di sini nih. Nah, nantinya kalian klik di performance ini dan ini akan membawa kalian memberikan kita itu preview. Oke. Preview dari kinerja beberapa cabang yang kita punya. Nah, kita di sini akan memulai dari, anggap saja kita ambil satu contoh di nomor 1 ini ya. Nah, kalian lihat di sini. 1, 2, 3. Ini berwarna hijau. Ya, dan kita lihat di sini adalah green color number. Ya, green color number. Customer is on our contact database. Nah, saya akan jelasin lebih jauh nantinya. Ya, tentang kenapa ini hijau dan yang satunya lagi di sini masih berwarna hitam. Kita buka yang hijau. Nah, pada saat kita buka yang hijau di sini, ya, sekarang kita akan melihat ada beberapa. Nah, ini ada tambahan ini juga. Customer detail, customer loyalty program ya. So, jadi kalau misalkan semua customer yang sudah ada di database kita, ini akan muncul. Ya, jadi gambar di sebelah customer ini akan muncul. Nah, caranya kita bisa melihatnya dengan, nah ini dia. Jimmy Hillman, kita butuh address, Bandung, country. Nah, transaksi, dia masih ada satu. Nanti ini semuanya, yang tanda panah ini, ya, ini dia bisa kalian buka untuk melihat lebih jelas transaksinya yang mana dan sebagainya. Ya. Nah, yang ada di database itu akan ada centangan hijau seperti begini. Oke. Nah, kalau misalkan belum ada, create new contact di sini pasti ada. Nah, bagaimana kalau kita mau update? Nah, update itu langsung aja di sini. Misalkan nomor handphonenya sekian, ya. Jadi begitu kita update ini, database kita juga ikut terupdate. Nah, yang perlu kita tahu adalah birth date di sini. Nah, ini memang pertanyaan sensitif ya. Tapi kita harus mempunyai cara bagaimana agar kita dapat tanggalnya berapa untuk Timmy Hillman nantinya, dan name-nya ini apa. Tahunnya nggak perlu. Yang kita butuhkan adalah hanya tanggal dan bulan saja. Ya, nah begitu kita dapat, sistem akan memberikan nantinya suatu saat, ya, sistem akan memberikan ucapan selamat nantinya bagi semua customer kita dengan birth date, entah itu dengan voucher atau dengan apa saja, ya. Jadi oleh karena itu penting sekali bagaimana para SPG ini untuk memberikan tanggal sama bulan untuk birth date-nya, ya. Oke, so kalau misalkan nanti kita akan muncul di sini juga ada create new contact. Nah, di sini. Ya. So jadi kalau misalkan nantinya kalau sudah ada di sini Timmy Hillman di sini, kalau sudah ada hijau seperti begini, biasanya ini sudah tidak akan terlihat lagi. Ya. Nah, kenapa sekarang masih terlihat? Ini hanya sebagai purpose agar supaya kalian tahu apa yang baru dan apa yang tidak. Ya. So, jadi kita close saja di sini. Nah, yang hijau-hijau ini kita ada di preview invoice ya. Kita bisa langsung isi juga seperti ini. Ya. So, kembali lagi. Nah, kalau misalkan kalian membuat sebuah kesalahan,
Ya, itu update yang pertama adalah loyalty program customer. Nah, yang kedua itu sekuritas. Nah, sekuritas itu adalah misalkan kita mau delete ini, ya, kita mau delete. Nah, kalau misalkan kita mau delete invoice ini, nah kita akan ada seperti begini. Ya, ini yang pertama. Ya, you cannot mark deleted this invoice RET 01671 ini dia 01671. Ya, please contact your supervisor to make any alterations. Ya, so, jadi semua yang ada paid seperti ini itu tidak bisa lagi di-delete kecuali kalau misalkan kita harus mendelete-nya, kita harus telepon supervisor Anda. Ya, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ya. Oke, untuk yang kedua, kalau misalkan ada sesuatu yang perlu kita alter, ya, perlu kita alter adalah dengan cara diedit di sini, ya, seperti biasa. Tapi yang sekarang ini bedanya adalah ini ada sekuritas tambahan. Jadi pada saat kita edit, sistem akan minta ya editing code. Please call your supervisor to generate code to be able to edit this invoice RET 01671. Ya, so, jadi kalian bisa telepon supervisor Anda. Nah, saat ini supervisor Anda itu adalah Ibu Made, ya, yang dari sentral. Nah, Ibu Made akan memberikan kode kepada invoice ini. Nah, kode ini itu adalah kode yang terus-menerus berganti. Jadi kalian tidak bisa memakai kode ini, oh sekarang ini diedit, besok juga akan anu lagi edit. Nah, seperti begitu kita pakai dengan kode yang sama. Itu tidak bisa. Nah, kita lihat ya, kenapa tidak bisa. Oke, so kalau kita masukkan yang salah, you code did not match verification code, please contact the supervisor again for access code. Nah, seperti begitu. Nah, untuk Ibu Madenya, dia akan membuka akses code-nya itu melalui di sini. Nah, ini staff tidak bisa, hanya supervisor yang bisa klik warna kuning atau warna apa ini? Orange atau warna apa ya? Yang kalian coklat muda. Nah, ini yang dimaksud dengan editing code. So, kalian lihat di sini sekarang 3407B7, ya. Nah, kalau misalkan kita ya, saya tulis ini sekarang 3407B7. Nah, kalau misalkan ini yang sama ya, RET 0171. Nah, kalau kalian salah memasukkan, kalian harus telepon lagi karena itu sudah berbeda dengan yang tadi. Nah, sekarang kodenya itu adalah 3AA4CD. Ya, jadi tiap-tiap invoice itu akan berbeda-beda. Makanya kalian harus telepon dan bilang sama supervisor Anda, kasih saya kode, baru kemudian supervisor Anda akan memberikan kodenya, kalian harus masukkan pada apa itu namanya time limit yang ditentukan. Ya, sama seperti kalau kita memasukkan kode di Google Chrome dan sebagainya, kodenya itu bisa expire sama seperti ini juga, ini bisa expire juga ya. So, jadi kita masuk lagi, baru kita masukkan kembali. Nah, kita coba lagi ya. 3C9057. Oke, nah di saat kita sudah dikasih kode tersebut 3C9057, kita masukkan itu namanya 3C9057. Oke. So, jadi sekarang ini sudah bisa diedit. Nah, kalian lihat di sini ada tanda bisat hijau, berarti Timmy Hillman di sini ada di kita punya di database kita. Ya. So, itu adalah kalau kita mau melihat invoice tersebut, nah kita bisa melihatnya di sini. Timmy Hillman, address,
Nah, kalian bisa isi ini di saat kalian membuat invoice, ya. Transaksinya sekian, alunya sekian, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke? Nah, ini juga akan muncul begitu kalian nanti memasukkan nama si Hillman di sini. Nanti saya akan kasih tunjuk bagaimana caranya. Ya, dia akan sistem akan melihat bahwa oh, customer itu ada di kita. Ya, so ini ada beberapa yang perlu kita lihat di sini bahwa what is it? Di sini ada oke, so sabar. Kayaknya ada yang tidak beres nih. Benar. Nah, yang tadi itu sedikit intermezzo ya, jadi kalian nggak perlu diikuti itu. Itu hanya di back end saja, karena tadi ada yang nggak beres di sini, makanya saya langsung perbaiki. Nah, kawan-kawan, ini saja. Nah, dengan begitu, nah delete juga sama di sini. Delete sekarang berwarna merah agar supaya lebih distinguish, dan save dan exit. Nah, ini untuk kembali lagi kepada yang di sini nih, ya. Nah, itu adalah tambahan dari fitur yang bisa kita lihat dan kita bisa praktekkan. Nah, next adalah bagaimana kalau kita membuat new sales seperti di sini. Kita bisa dari register di sini new sales, ya, atau kita bisa membuatnya itu dari di sini new record. Ya, so, jadi ada dua. Nah, kita balik lagi, kita pakai yang di sini, kita pakai yang new sale di sini. Oke, jadi location di sini saya kasih anggap saja central. Nah, salesperson-nya saya kasih echo ya, jadi agar supaya tidak. Nah, baru kemudian kita continue. Dan ini kalian sudah terbiasa ini. Nah, kalian bisa lihat sekarang sudah tidak ada lagi alamat dan sebagainya di sini. Nah, kalau misalkan cash sale seperti ini, nah ini dia. Kalau misalkan belum ada tanda bisa di sini, berarti cash sale tersebut belum ada di tempat kita. Nah, caranya membuatnya itu adalah, karena cash sale ini terus-menerus ada di kita, kalian lihat sekarang. Create new contact. Ya, create new contact di sini. Oke, begitu kalian buka lagi. Nah, di sini sudah ada tanda warna hijau. Ya, berarti sudah ada di kita punya invoice di situ. Nah, kita bisa lihat ini cash sale, ya city-nya Australia itu yang pertama kali. Pokok yang terakhir aja yang diambil. Jadi ini bisa diganti cash sale di sini, berarti city-nya itu ada walk-in, ya, walk-in customer misalkan seperti begitu. Ya, country-nya assorted. Tulisan assorted-nya kayaknya salah nih. Oke. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini transaksi yang bernama cash sale di sini sudah ada 70 transaksi. Total invoice dari cash sale di sini adalah 180 juta. Nah, kamu bisa lihat ini lumayan banyak ya. So, jadi kalau misalkan kita mau kita create new contact misalkan seperti begitu. Sistem bilang this contact ya cash sale already in our database. Jadi kita tidak perlu lagi membuat ya kontak tersebut baru agar supaya tidak ada double handling.